kalian masyarakat, karena kalau saya anggap penyuluh, kalian juga saya kira lebih bisa untuk menjelaskan masalah materi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di sini Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Oleh karena itu Al-Quran patutlah untuk kita amalkan. Sebelum kita amalkan, pertama kali yang harus kita pelajari adalah membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sebelum kita mengamalkan, kita membaca, setelah membaca kita menghafalkan, setelah menghafalkan baru memahami tentang makna-maknanya, lalu yang terakhir kita mengamalkan. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang turun secara beransur-ansur dengan jalan mutawatir dan dinilai ibadah yang bagi yang membacanya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita mendapat dinilai ibadah ketika membaca Al-Quran, bapak-bapak ibu? Caranya adalah berdasarkan firman Allah tadi, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Maksudnya perlahan-lahan di sini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Oleh karena itu, apa fungsi dan tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca kalamullah. Di sini ilmu tajwid ini, oleh karena itu membaca Al-Quran, mengamalkan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran ini hukumnya fardu ain. Artinya barang siapa baca Al-Quran, bapak-bapak ibu-ibu, kalau tanpa dengan pengamalan tajwid di dalamnya, ini hukumnya berdosa. Jadi wajib, fardu ain. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran hukumnya wajib bertajwid. Yang kedua, bagaimana? Ada juga hukum mempelajari tajwid kalau hanya sebagai wawasan keilmuan adalah fardu kifayah. Artinya apabila dalam suatu desa tidak ada orang yang tahu dan paham ilmu tajwid, lalu ketika ada orang baca Quran tidak ada yang bisa menegur karena ketidaktahuan tentang ilmu tajwid, maka berdosa seluruh orang-orang mukallaf di desa itu. Oleh karena itu ini penting. Makanya ini agar terhindar dari kesalahan yang disebut lahan. Kesalahan yang disebut lahan atau kesalahan ini ada dua. Yang pertama adalah lahnul jali, yang kedua adalah lahnul khafi. Apa lahnul jali itu? Lahnul jali ini bapak-bapak ibu adalah kesalahan yang bisa jelas, nyata kesalahannya, baik terdapat ketika pada lafdon secara lafaz maupun makna. Contohnya, di dalam ilmu tajwid apa saja kesalahan-kesalahan yang fatal yang bisa menyebabkan dosa. Jadi baca Al-Quran bapak-bapak ibu bisa berdosa, bukan ibadah ketika bacaannya salah. Oleh karena itu penting bapak-bapak ibu untuk mempelajari ilmu tajwid. Saya kasih contoh. Kesalahan dari makharijul huruf. Ini yang pertama. Makharijul huruf. Bapak tahu makharijul huruf? Tidak. Oh, iya. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Ketika kita melafalkan huruf hijaiyah, ya, itu ada tempatnya. Ya. Oleh karena itu kita hati-hati. Jadi makharijul huruf dan sifatul huruf. Setiap makhraj memiliki sifat. Orang dikatakan fasih apabila benar dari segi makhraj maupun sifatnya. Contohnya kesalahan dari segi makhraj, saya kasih tahu. Contoh. Seperti dalam Indonesia tidak bisa membedakan makhraj. Katakan logat ya. Antara e. Contohnya apel dan apel sama tapi tidak artinya berbeda. Ini bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab yang memang oleh karena itu haram hukumnya belajar Al-Quran dengan tulisan Indonesia. Karena Indonesia kadang tidak bisa membedakan ha, sin, shin, swad, itu tidak bisa membedakan. Contohnya
pada lafaz Ar-Rahim, ketika kita melafazkan basmalah Ar-Rahim, memakai ha, makhraj yang keluar dari tenggorokan. Kemudian kadang orang bacanya memakai ha ini. Tapi kadang kalau orang desa misalnya he begitu ya. Tidak ada tuh he. Ha dan ha. Ketika membaca Ar-Rahim bil ha dengan menggunakan ha, artinya apa? Yaitu yang maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang pertama, ketika dibaca Ar-Rahim, bagaimana artinya? Artinya rintik-rintik hujan. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi rintik-rintik hujan. Dosa tidak dosa? Dosa bapak-bapak ibu-ibu. Yang pertama. Yang kedua adalah antara sin dan shin. Sama dengan Madura, obeng dan ubing, sama apa tidak? Sama. Itu yang dari Madura. Tidak sama, obeng dan ubing ini beda. Sama dengan ini. La'allakum tashkurun, agar kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian kita baca sin tanpa titik. La'allakum tashkurun, agar kamu termasuk orang-orang yang mampu. Dosa tidak dosa? Dosa. Ini merubah makna. Yang kedua masalah tasdid. Ini ada tasdid. Tasdid bagaimana untuk membedakan bacaan yang bertasdid dan yang tidak bertasdid. Ketika bertasdid harus penekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Ketika menggunakan tasdid, na'budu kami menyembah. Lalu bagaimana tanpa tasdid? Iyyaka kepada sinar matahari, na'budu kami menyembah. Dosa tidak dosa? Dosa. Apalagi ketika dia tahu bahasa Arab, ketika dia paham maknanya, tapi tetap dibaca salah. Ada sebagian ulama yang menghukumi murtad karena sudah penyembahan kepada sinar matahari. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang ketiga adalah masalah panjang pendek, ya, seperti wala na'budu dengan wala na'budu. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allahu Akbar, apakah Allah maha besar? Ini masalah juga ikhfa di cara wakaf dan ibtidah. Makanya sekarang ada ada Al-Quran wakaf. Apa tujuannya? Cara memberhentikan, kemudian ketika memulai ini berpengaruh kepada makna. Saya kasih contoh. Kalau dalam bahasa Indonesia saya kategorikan koma. Kucing makan, tikus mati, ya. Nah ini pentingnya. Bagaimana cara memberhentikan bacaan, bagaimana cara memulainya, ini penting. Karena ketika tidak tahu masalah ini bisa fatal, mempengaruhi pemahaman. Contohnya, saya kasih contoh wakaf itu koma. Contohnya saya kasih koma di kucing. Bagaimana bacanya? Kucing makan, tikus mati. Ini pemahaman yang pertama. Ada kucing sedang makan, tikus mati. Di sebelahnya ada tikus mati, dimakan oleh kucing itu. Ini yang pertama. Ketika saya koma di sini, wakafkan. Kucing makan, tikus mati. Beda kan? Ada kucing sedang makan, di sebelahnya ada tikus mati. Ini masalah wakaf, masalah berhenti. Ini berpengaruh. Kemudian saya berhentikan di tikus. Kucing makan tikus mati. Nah ini kan, jadi kucingnya sedang makan tikus, entah tikusnya beracun, akhirnya mati. Ini masalah wakaf. Ketika kita memberhentikan ayat tidak pada tempatnya, ini berpengaruh kepada mana. Dan yang terakhir, masalah ikhfa di makna jadid. Contohnya biasanya orang itu wali ketika takbiran walillahil hamd. Walillahil hamd. Ada dalnya, ingat ada dalnya. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Begitu ya, ada deknya sedikit ya. Tetapi ketika ini dibaca walillahil hamd, apa artinya? Walillahil hamd, segala puji milik Allah. Tapi alham, kalau alhamu itu artinya penyakit demam. Segala puji demam. Kan begitu. Nah ini makanya segala puji. Ibu, itulah pentingnya bagaimana kita harus belajar dan belajar terus tentang Al-Quran agar apa yang kita baca mendapat pahala dari Allah
Subhanahu wa taala. Mungkin bisa